Sebelum cerita ini dimulai, pastikan kamu tidak sendirian. Matikan lampu kamar, gunakan headset, dan dengarkan sampai selesai. Karena beberapa orang bilang mereka mendengar sesuatu, bukan hanya dari audio ini. Jangan lupa tekan like, tulis di komentar kamu nonton dari jam berapa, dan subscribe. Karena setiap malam kita akan membuka cerita yang seharusnya tidak pernah diceritakan. Sekarang, tarik napas pelan dan jangan menoleh ke belakang. Cerita dimulai. Malam itu listrik di rumah kontrakan baru milikku sering berkedip, bukan mati total, hanya redup, terang, redup lagi, seolah ada yang sedang memainkan saklar. Padahal aku tinggal sendirian. Jam menunjukkan jam 0:47. Hujan turun pelan di luar, dan entah kenapa suara tetesannya terdengar seperti langkah kaki. Tok, 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 tok. Aku mencoba mengabaikannya, sampai tiba-tiba dari kamar sebelah terdengar lemari terbuka. Great, aku langsung membeku. Padahal kamar itu kosong, belum sempat aku isi apapun. Sejak pindah 3 hari lalu, aku menahan napas. Lalu terdengar suara perempuan berbisik, "Kamu akhirnya pulang." Darahku serasa berhenti mengalir. Aku tidak menjawab, tidak berani bergerak. Kupikir itu hanya suara dari luar rumah, atau mungkin tetangga. Tapi bisikan itu terdengar lagi, lebih dekat. "Kenapa kamu tinggalin aku di dalam sini?" Aku langsung menyalakan semua lampu. Dengan tangan gemetar, aku membuka pintu kamar kosong itu. Dan tidak ada siapa-siapa, hanya lemari kayu tua berdiri di pojok ruangan. Pintunya sedikit terbuka, padahal sebelumnya aku yakin lemari itu tertutup rapat. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin kayunya memuai karena lembab. Aku hendak menutup pintu lemari saat pintu hampir tertutup. Dari dalamnya terdengar suara napas. Belan, Belan, tepat di depan wajahku. Aku refleks menutup lemari karas-karas dan mundur. Tapi dari dalam terdengar ketukan. Tok, 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 tok. Lalu suara perempuan itu lagi. "Jangan tutup." Aku gelap. Aku lari keluar kamar dan mengunci pintunya. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di ruang tamu sampai pagi, dan aku bersumpah dari dalam kamar itu terdengar suara seseorang berjalan mundar-mandir. "Hari, Edwa." Aku bertanya ke ibu kos. Wajahnya langsung pucat. Beliau cuma bilang kamar itu dulu pernah dihuni pasangan suami istri. Istrinya bunuh diri di dalam lemari. Aku merinding. Katanya suaminya sering mengunci dia di situ saat bertengkar. Sampai suatu malam dia ditemukan meninggal di dalamnya. Sejak itu kamar itu selalu kosong. Tidak ada yang pernah betah lebih dari 2 hari. Aku mencoba tertawa, meyakinkan diri itu hanya cerita. Tapi malam kedua, jam 0:47 lagi, lemari itu terbuka sendiri. Padahal pintu kamar terkunci dari luar. Lalu suara itu memanggil namaku. "Pada." Aku belum pernah memberitahu siapapun namaku di rumah itu. Zihat, dingin, temani aku. Aku tidak pernah lari secepat itu dalam hidupku. Aku keluar rumah tanpa sandal, dan saat menoleh ke jendela kamar, aku melihat seseorang berdiri di dalam. Seorang wanita, pucat, setengah tubuhnya masih berada di dalam lemari. Dia tersenyum, dan mulutnya bergerak pelan. "Kamu sekarang gantian di dalam." Sejak malam itu, aku tidak pernah kembali. Tapi anehnya, setiap jam 0:47, lemari di kamarku yang sekarang selalu terbuka sedikit, dan dari dalamnya terdengar napas seseorang. Cerita selesai, tapi sebelum kamu pergi, coba periksa lemari di
Jika kamu mendengarnya juga, tulis komentar. Jangan lupa like dan subscribe supaya kamu tidak sendirian saat mendengarkan cerita berikutnya. Dan ingat, kalau malam ini kamu bermimpi seseorang memanggil namamu, jangan dijawab.